warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke, baik. Jadi ketemu lagi sama saya di pelajaran Bahasa Indonesia ya. Oke, baik. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan doa mulai. Cukup. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin berganti tema. Untuk hari ini kita akan belajar tentang teks biografi. Sebelumnya ada yang tahu apa itu teks biografi? Belum Belum. Oke, baik. Jadi bisa rekan-rekan lihat, teks biografi itu merupakan teks cerita hidup seseorang yang ditulis dalam bentuk teks naratif objektif atau berdasarkan fakta sebenarnya. Biasanya teks ini menampilkan cerita perjalanan hidup seseorang, perjuangan, hingga kesuksesan seseorang tokoh dengan tujuan teks ini agar dapat menjadi teladan banyak orang. Jadi selain belajar tentang pengertian teks biografi, nanti kita juga akan belajar tentang tujuan, manfaat, struktur, dan unsur teks biografi. Nanti di akhir juga akan diberikan contoh dan evaluasi pembelajaran untuk kalian. Lanjut ke pembahasan untuk tujuan dan manfaat teks biografi. Jadi teks biografi ini bertujuan untuk mengasah cara menulis biografi secara baik dan benar, serta mampu mengidentifikasi kepribadian unggul dari tokoh yang akan kalian tulis nantinya. Untuk manfaat teks biografi ini memberikan motivasi dan sikap teladan dari tokoh yang sedang dibahas, baik itu tentang teks biografi pahlawan, teks biografi diri sendiri, atau teks biografi tentang orang tua. Nah, jika kalian ingin menulis teks biografi, ada struktur yang harus kalian penuhi. Yang pertama, itu ada orientasi. Orientasi ini isinya nanti ada pengenalan pribadi tokoh, terus kronologis, serta latar belakang peristiwa. Lalu yang kedua, ada peristiwa dan masalah penting. Nanti ini isinya menunjukkan peristiwa apa saja yang dialami oleh tokoh, seperti masalah penting yang terjadi. Lalu yang terakhir ada reorientasi, yaitu nanti berisikan kesimpulan dari rangkaian peristiwa atau biasanya dikenal sebagai bagian penutup. Lalu untuk unsur teks biografi, ada unsur kebahasaan. Nanti di dalamnya terdiri dari kata adjektiva, kata hubung yang berfungsi untuk menyambungkan antar kalimat. Lalu ada unsur dari rujukan kata benda, kata rujukan tempat, kata rujukan orang dan kronologis, dan kata kerja yang merupakan kelompok kata yang berfungsi menjelaskan kegiatan atau yang dilakukan oleh. Baik anak-anak, apakah dari penjelasan yang sudah Ibu sampaikan tadi sudah paham atau ada yang belum paham? Paham, Ibu. Oke, baik. Kalau sudah paham, untuk menambah pemahaman kalian, nanti setelah ini Ibu akan tayangkan video tentang contoh dari teks biografi. Tolong dicermati dengan baik. Nanti di akhir akan ada evaluasi, yaitu kuis buat kalian kerjakan nanti. Selamat menonton. Wahai Surendra yang bernama asli Wilbardus Surendra Broto, lahir di Surakarta pada tanggal 7 November 1935. Beliau merupakan putra dari R. Kripianus Sugeng Pratmojo dan Raden Ayu Katradina Asmadilah. Ayahnya adalah seorang guru bahasa Indonesia dan bahasa Jawa di sekolah Katolik di Solo, sekaligus seorang dramawan tradisional. Sedangkan ibunya merupakan penari sarimpi di Keraton Surakarta. Lingkungan keluarga yang dekat dengan dunia seni dan budaya membuat Rendra tumbuh dengan kecintaan yang besar terhadap sastra dan seni pertunjukan sejak usia muda. Masa kecil hingga remajanya dihabiskan di kota kelahirannya, yaitu Solo. Bakat menulis dan berkesenian Rendra mulai terlihat sejak masih bersekolah. Ia aktif menulis puisi, cerpen, dan mengikuti berbagai kegiatan teater.
Seiring berjalannya waktu, namanya semakin dikenal sebagai penyair, dramawan, aktor, sutradara, teater, sekaligus budayawan yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan sastra Indonesia. Melalui karya-karyanya, Rendra sering menyuarakan kritik sosial, kemanusiaan, kebebasan, dan keadilan bagi masyarakat Indonesia. Lalu pada tahun 1967, Rendra mendirikan Bengkel Teater di Yogyakarta. Kelompok teater ini menjadi wadah bagi banyak seniman untuk berkarya dan berkembang. Berbagai pementasan yang diproduksinya dikenal berani, kreatif, dan syarat makna. Karena gaya pembacaan puisi yang ekspresif, penuh energi, dan mampu memukai penonton, Rendra menjabat julukan si burung merak. Beberapa karyanya terkenal antara lain balada orang-orang tercinta, tokoh potret pembangun dalam puisi, dan drama Mastodon dan Burung Kondor. Karya-karyanya tidak hanya memiliki nilai estetika yang tinggi, tetapi juga mengandung pesan sosial yang kuat sehingga masih dipelajari dan diapresiasi hingga saat ini. Setelah puluhan tahun mengabdi hidupnya bagi dunia sastra dan teater Indonesia, W.S. Rendra menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 6 Agustus 2009 pukul 22.20 WIB di Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok, Jawa Barat. Ia wafat akibat komplikasi penyakit jantung koroner dan gangguan ginjal yang telah lama dideritanya. Kepergiannya menimbulkan duka mendalam bagi dunia seni dan budaya Indonesia. Ribuan pelayat hadir untuk memberikan penghormatan terakhir dan beliau dimakamkan di Kompleks Bengkel Teater, kawasan Cipayung, Citayam, Depok. Hingga kini, W.S. Rendra tetap dikenal sebagai salah satu sastrawan terbesar Indonesia. Melalui puisi, drama, dan pemikirannya, ia telah memberikan warisan berharga yang terus menginspirasi generasi muda untuk berkarya, berpikir kritis, serta berani menyuarakan kebenaran. Baik anak-anak, tadi kalian sudah menonton video teks biografi tentang tokoh siapa tadi? W.S. Rendra. Dengan kalian sudah menonton video tadi, apakah kalian sudah lebih paham lagi tentang apa itu teks biografi? Jika sudah, nanti Ibu akan berikan evaluasi pelajaran untuk kalian yang bisa kalian kerjakan. Bisa keluarkan handphone kalian dan bisa scan barcode yang ada di atas. Kalian bisa scan, terus nanti ada soal-soal yang bisa kalian kerjakan. Hanya 5 soal saja dan sederhana. Menit lagi ya. Baik Ibu. Sudah selesai? Sudah, Bu. Ada yang udah, ada yang belum? Oke, bentar lagi.
sudah selesai semua? Sudah. Baik. Oke, baik anak-anak. Setelah ini kita diskusikan saja secara bersama tentang hasil pekerjaan kalian. Tadi gimana? Apakah ada yang benar semua kuisnya? Saya Ibu. Saya benar. Yang benar satu siapa, ada nggak? Ya baik, kita diskusikan saja. Tadi pertanyaan yang pertama, kalian jawab apa? Apa yang dimaksud dengan teks biografi? Kalian jawab yang mana? Yang biru. Biru. Kita lihat ya. Deng. Nomor 1. Nah, sebentar. Ya, benar, yang biru. Nomor 2 nih, coba. Tujuan utama teks biografi adalah Yang kuning. kita lihat ya, benar atau enggak. Yang jawab yang kuning berapa orang nih? Saya. Semuanya. Oke, bagus. Benar. Jawabnya yang kuning. Benar. Pertanyaan ketiga. Teks biografi dituliskan berdasarkan yang mana nih? Yang merah. Yakin? Yakin. Coba kita lihat. Jeng. Oke, bagus. Nah, lalu yang pertanyaan keempat, begin struktur teks biografi yang berisi pengenalan tokoh disebut. Yang mana nih? Orientasi. Kita lihat ya. Oke, benar. Pertanyaan terakhir. Struktur teks biografi yang berisi pengalaman, perjuangan, dan masalah tokoh adalah yang mana nih? Peristiwa dan masalah penting. Oke, kita lihat. Tuh. Berarti kalian semua sudah paham ya tentang apa itu teks biografi? Paham. Mungkin ada yang ingin tanyakan? Tidak. Baik anak-anak, jika anak-anak kalian semua sudah memahami tentang apa itu teks biografi, berarti secara tidak langsung tujuan pembelajaran kita di hari ini sudah tercapai, yaitu dimana kalian bisa mengetahui tentang pengertian dari teks biografi, terus tujuan serta manfaat dari teks biografi, struktur dan juga unsur dari teks biografi. Dan juga tadi kalian sudah diberikan contoh dan melihat video tentang contoh dari teks biografi seorang sastrawan bernama W.S. Rendra. Ibu harap anak-anak semua nanti bisa benar-benar paham tentang teks biografi itu sendiri. Oke, baik. Kalau begitu, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan. Terima kasih banyak atas partisipasinya untuk hari ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi